dalam kekudusan-Mu. Layakkan kami untuk tenggelam dalam hadirat-Mu. Siap menyembah-Mu dalam kekudusan-Mu. Inilah hati kami, Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus, menyembah-Mu Allah yang kudus, layakkan hidupku. Ku masuk ruang Maha Kudus, dalam hadirat-Mu yang kudus, ku sembah Kau Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus, dalam hadirat-Mu yang kudus, sembah Kau Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Alam raya berkumandang, surga bumi sembah Dia, semua lidah kan mengaku, setiap lutut kan berteru, sembah Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Ku nyanyi. Kami ingin lebih lagi dalam hadirat-Mu, bawa kami dalam kekudusan-Mu. Bapa, inilah hati kami, inilah jiwa kami. Kami mengangkat tangan, hanya menyembah Engkau Allah yang hidup, hanya menyembah Engkau Allah yang berkuasa. Inilah kami Tuhan, inilah sembah kami.
haleluya. Inilah sembah kami bagimu. Inilah hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Selamat malam saudara-saudara yang kami kasihi, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dalam acara Nada dan Sabda pada hari Rabu. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan masih boleh kita rasakan. Dari pagi hari, siang sampai malam hari ini sebelum kita beristirahat, biarlah apa yang akan kami sampaikan, apa yang kami beritakan bisa membuat Bapak Ibu terberkati. Karena malam hari ini kita percaya Tuhan tidak pernah sama sekali meninggalkan kita semua. Dan tidak lupa Bapak Ibu, jika ingin meminta bantuan doa, di mana kami ingin berdoa kepada Bapak Ibu yang jika Bapak Ibu punya persoalan, punya beban berat, beban hidup, kita percaya bahwa sebelum kita melihat mujizat, tapi kita sudah tahu mujizat itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Dan jika Bapak Ibu ingin didoakan, ada nomor telepon yang tertera di layar handphone Bapak Ibu, yaitu 0881434574. Dan yang sudah bersama dengan kami ada Ibu Meliati, ada Ibu Els, ada Edi Bayu yang ketika pujian didengarkan mengaminkan bahwa segala pujian itu hanya bagi Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, apa yang kami akan sampaikan, apa yang akan kami bicarakan itu benar-benar akan memberkati para pendengar malam hari ini. Terima kasih, kami berdoa dan kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami, Bapak Stephen Raintung dan Bapak Julianus Mahamurah. Mari kita akan membaca Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan untuk mendasari renungan firman Tuhan malam hari ini. Dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-11 berkata demikian. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditujukannya. Sebelum ia bersunat, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Nah Bapak Ibu, Abraham dikenal dengan bapa orang beriman atau bapa orang percaya. Tema kita malam hari ini adalah bukan melihat, namun kita percaya. Sekali lagi, hidup ini bukan karena melihat, namun hidup ini karena percaya. Nah, manusia atau kita ini siapapun kita Bapak Ibu, siapapun kita dari golongan manapun, umur berapa kita, orang yang bekerja, yang dihormati, enggak dihormati, kita selalu ingin mengedepankan bahwa apa yang kita lihat dulu, apa yang kita sudah di depan mata kita, lalu kita percaya ini akan terjadi. Itulah manusia kita, manusia jasmani kita selalu menuntut sesuatu yang fakta terlebih dahulu, baru kita mau berkata, oh nanti kita akan percaya lagi hal-hal yang akan terjadi. Tetapi kalau malam hari ini saya mau berkata kepada kita, kita harus balikan semuanya itu. Sebagai orang percaya, orang beriman kepada Tuhan, bagaimana kita sebelum kita lihat dengan mata jasmani, kita harus belajar untuk percaya lebih dahulu. Katakan amin. Sebelum itu ada di genggaman tangan kita. Sebelum itu ada di dalam genggaman dalam arti kita sudah lihat. Tapi malam hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk kita terlebih dahulu percaya segala sesuatu sebelum kita melihatnya. Dalam kitab Ibrani berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kita bicara tentang bagaimana hidup itu bukan melihat namun percaya. Itulah bicara tentang iman kita. Makanya ayat
pokok kita malam hari ini, Abraham disebut orang beriman. Abraham disebut orang percaya. Nah, tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa Abraham itu disebut orang percaya? Kenapa Abraham itu disebut bapa orang beriman? Karena memang apa yang Abraham lakukan, apa yang Abraham perbuat, itu segala sesuatu yang secara manusia itu nggak mungkin, itu nggak bisa. Bagaimana dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, mari Bapak Ibu perhatikan, ini dasar-dasar Abraham sampai disebut dalam ayat kitab Roma tadi pasal 4 ayat yang ke-11, dia disebut bapa orang beriman. Karena bukan sekedar label itu yang diberikan kepada Abraham, tetapi tentunya ada dasar-dasar yang disebut atau dilabelkan kepada Abraham, itu dia menjadi orang atau bapa orang percaya. Nah, dimulai daripada kitab Kejadian pasal yang ke-12. Bagaimana ayat yang keempat? Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang keempat berkata begini. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Kalau kita melihat ayat yang kita baca, bagaimana Abraham, ayat yang keempat, dia pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu betul ini cerita dari sejak anak-anak sekolah minggu. Bagaimana Abraham berangkat waktu diperintahkan Tuhan. Kita mudah sekali untuk kita berangkat ke satu tempat atau ke tempat yang kita tujui. Kita nggak ada rasa khawatir, kita nggak ada rasa was-was, kita nggak ada rasa cemas. Karena apa? Tempat yang kita tujui, tempat yang kita menjadi sasaran kita, tempat itu sangat jelas sekali dan sangat nyata sekali. Maka kita berangkat. Mungkin Bapak Ibu kalau kita orang Gorontalo, kita berangkat ke Manado, kita nggak berpikir lagi sampai di Manado saya harus berbuat apa, saya harus kemana, saya akan siapa yang akan menjemput kita. Karena jelas sekali tujuan kita itu sudah ada yang akan mengurus kita di sana. Ada yang akan menjemput, ada tempat tinggal kita. Tetapi Abraham menjadi bapa orang beriman, menjadi bapa orang percaya tidak semudah apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Bagaimana dimulai perjalanan iman Abraham dari kitab Kejadian pasal yang ke-12. Allah menyuruh dia pergi. Perhatikan ayat yang ke-1 dari pasal yang ke-12 kitab Kejadian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham pergi dengan tempat, dengan sasaran atau tujuan di mana dia mau tinggal. Dia nggak tahu akhir daripada sebuah perjalanan di mana Tuhan perintahkan kepada Abraham, itu benar-benar dia nggak tahu. Tetapi apa yang Allah perintahkan, dia laksanakan, dia perbuat. Itulah dikatakan bagaimana perjalanan awal daripada seorang Abraham itu dimulai, atau titiknya daripada kitab Kejadian pasal yang ke-12. Saudara-saudara, bagaimana Abraham itu mempercayai perkataan Tuhan. Bagaimana Abraham itu mempercayai apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Allah sampaikan. Dan kalau malam hari ini kita percaya Abraham disebut bapa orang beriman karena tindakannya,
karena perbuatannya, maka kita juga minta kepada Tuhan. Kita juga berharap kepada Tuhan. Allah juga akan mendapatkan iman kita. Allah juga akan mendapatkan rasa percaya kita kepada Tuhan malam hari ini. Seperti Abraham, dia belum mengetahui apa yang ada di depannya, tetapi dia percaya ketika Tuhan berfirman. Dia percaya firman Tuhan, ya dan amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara-saudara, berkat-berkat yang Abraham akan raih, kemuliaan yang Abraham akan terima, sesuatu kepercayaan yang luar biasa sesudah dalam pasal yang ke-12 itu Abraham akan raih. Dari mana dia dapatkan? Dari mana jalan hingga dia akan dapatkan berkat kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada dia? Ketika dia melakukan firman Tuhan. Pasal yang ke-12, Allah hanya berjanji. Dia hanya berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Saya mau tanya, kata berkat itu apakah Abraham sudah terima? Belum. Kanaan yang akan dia tujui, dia sudah tahu? Belum. Kata Bapa orang beriman, apakah dia sudah terima saat itu? Belum. Tetapi ujung-ujungnya semuanya itu dia terima karena apa? Karena dia melakukan, sekali lagi, karena dia berbuat sesuai dengan apa yang firman Allah sampaikan dengan dasar atau didasari dengan iman. Saudara-saudara yang bersama dengan saya, Bapak Stephen, Bapak Julianus, Ibu Meliati, Ibu Elskesek, atau siapapun yang sedang nonton bersama dengan kami malam hari ini. Saudara-saudara, untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan, hari esok, minggu depan, atau yang akan datang, saudara, kita belum dapat itu, kita belum genggam itu, kita belum melihat itu saat ini. Tetapi kita harus beriman, kita harus percaya kalau Tuhan memberkati kita, kalau Tuhan akan melindungi kita, kalau Tuhan akan memberkati kita, Dia akan memulihkan kita. Mulai hari ini kita belajar percaya apa yang firman Allah katakan. Maka apa yang kita percaya itu, saudara harus tahu kita akan mengalami dan menerimanya di waktu yang akan datang. Bagaimana ada contoh Bartimeus, ada contoh dalam Alkitab, wanita mengalami pendarahan 12 tahun. Mereka yang tadinya belum melihat kesembuhan yang diberikan oleh Yesus, tetapi mereka betul-betul percaya bahwa Yesus mampu untuk melakukannya. Yesus mampu untuk menyembuhkan mereka. Yesus mampu untuk memulihkan keadaan mereka yang sekalipun terburuk. Berapa tahun kita mengalami keadaan kita terpuruk seperti wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Berapa lama kita seperti kondisi Bartimeus yang gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bukankah kedua contoh orang itu, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka diangkat dari hidup yang terpuruk itu. Karena apa? Dasar mereka percaya bahwa Tuhan Allah yang kita panggil di dalam nama Yesus Kristus, Dia mampu untuk menyembuhkan, mampu untuk memberkati, mampu untuk memulihkan kita. Saya mau berkata kepada kita malam hari ini dalam acara Nada dan Sabda lewat tema hidup ini bukan melihat, artinya bukan segala sesuatu yang kau lihat lalu kau percaya oh itu Tuhan lakukan. No. Tetapi kita harus percaya sebelum kita lihat Tuhan sanggup untuk melakukannya. Katakan amin. Artinya malam hari ini firman Allah mengajak kita, ayolah kita percaya kepada Tuhan, ayolah kita beriman kepada Tuhan. Sekalipun apa yang engkau doakan itu engkau belum raih sekarang, tapi hidup ini dasarnya karena percaya. Dan ketika kita tetap bertahan dalam sebuah kepercayaan, maka kemuliaan Tuhan lewat jawaban itu akan kita raih. Katakan amin, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat dari sisi Abraham tadi, bagaimana
ayat pokok kita, dia disebut dengan Bapa segala orang percaya. Kita melihat ada pengakuan para tokoh-tokoh Alkitab yang mengakui bahwa benar-benar Abraham itu sebelum labelnya dikatakan Bapa orang percaya, Alkitab telah mencatat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 berkata begini. Karena iman Abraham taat. Karena iman, karena percaya Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara-saudara, menarik sekali kita kembali ke pasal yang ke-12 dalam kitab Kejadian tadi. Waktu Allah berkata, pergilah Abraham, tinggalkanlah Sarah saudaramu. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-4 berkata, dia pergi. Lalu kita kaitkan dengan kitab Ibrani pasal yang ke-8, pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan dengan dia nggak tahu tempat tujuannya. Tetapi dia sudah punya kepercayaan. Dia sudah punya iman bahwa dia akan sampai di tempat tujuan. Dia akan memiliki janji-janji berkat yang Allah berikan kepada dia. Kalau Abraham mau berbuat demikian, kalau Abraham punya pemahaman demikian tentang Tuhan, bagaimana imannya bulat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang bersama dengan kami malam hari ini, kenapa Abraham bisa? Kenapa Abraham mampu untuk melakukannya? Kenapa Abraham bisa untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Dia orang yang biasa. Saudara dan saya, kita pun orang yang sama dengan Abraham. Kita punya kekurangan. Tetapi kalau Abraham mampu melakukan, percaya sungguh kepada Tuhan, sebelum dia melihat dia telah meraih itu, kita pun harus demikian. Kita jangan seperti Thomas. Ketika Yesus bangkit, bukan. Ketika Yesus bangkit, lalu dia menampakkan diri kepada murid-murid, kepada wanita-wanita yang pagi-pagi berangkat ke kubur Yesus yang sudah kosong. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, Thomas enggak ada. Lalu mereka menyampaikan kepada Thomas, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi apa yang Thomas katakan? Aku enggak percaya karena aku enggak melihat. Aku enggak percaya sebelum aku memegang tangannya. Inilah kehidupan kekristenan yang gak punya kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Berapa lama dia mengikuti Yesus? Berapa lama dia bersama dengan Yesus dalam pelayanan? Artinya kehidupan kita, berapa lama kita mengiring Tuhan, terkadang tidak bisa menentukan iman yang bulat, kepercayaan yang sungguh kepada Yesus. Itulah sebabnya malam hari ini saya mau ajak kepada kita semua, siapapun kita, usiamu berapa, mungkin engkau sejak kecil engkau sudah menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan, atau mungkin engkau sebagai petobat yang baru. Malam hari ini saya mau ajak kepada kita, jangan kepercayaan kita, jangan iman kita kepada Tuhan, kepada Yesus mirip-mirip seperti imannya Thomas. Dia melihat dulu, dia meraba dulu, dia memegang dulu, baru dia percaya. Fakta dulu, baru percaya. Tapi malam hari ini kita mau belajar, percaya dulu. Kita terima semua dengan iman. Dan saya percaya kalau Tuhan yang berjanji, Dia akan memberkati kita, Dia akan menolong kita, Dia akan membuka jalan-jalan apa yang kita rencanakan. Bahkan Dia berkata tidak ada satu manusia pun yang dapat menutup pintu ketika Dia akan membuka pintu. Tidak ada satu orang pun yang akan merendahkan kita ketika Dia akan meninggikan kita. Bukankah ini janji berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Mari terimalah semua itu. Sebelum engkau melihat, sebelum engkau pegang itu, tetapi engkau sudah percaya dalam hatimu apa yang firman Allah katakan. Dan kalau kita mau melakukan firman Allah, percayalah engkau akan meraihnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa kita yang hadir pada malam hari ini, yang bersama-sama dengan kita, mari kita tumbuhkan, mari kita bangkitkan iman kita,
kepada Dia yang memberkati kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin, saudara-saudara. Sebab hidup kami, apa kata Paulus? Bukan karena melihat. Atau hidup kami ini karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa Paulus bertahan dalam pelayanan? Kenapa Paulus bertahan dalam penderitaan? Kenapa Paulus bertahan dalam kesusahan? Karena hidupnya bukan tergantung dari apa yang dia lihat, tetapi hidupnya tergantung dari apa yang ia percayai. Apa yang ia percayai? Bahwa di balik kesusahan, di balik penderitaan, di balik siksaan, di balik aniaya yang mereka hadapi di saat itu, ada sorga yang menanti dia. Kalau toh hidupnya hanya dibatasi dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan sekarang atau saat itu, maka saya percaya dia akan berkata, aku gak mampu lagi, aku gak bisa lagi melayani, hidup dalam penderitaan. Bahkan dia berkata, ketika kami dicaci, ketika kami dianiaya, ketika kami difitnah, itu berarti semua telah Paulus alami. Nah, saya mau berkata, ketika hidup ini hanya sebatas sebuah penglihatan, apa yang dia lihat saat itu, bukan karena disarikan sebuah kepercayaan di mana ada sorga di balik daripada penderitaan. Saya percaya Paulus akan mengundurkan diri dalam pelayanan penginjilan untuk memenangkan jiwa. Saudara-saudara, untuk hidup percaya kita sungguh kepada Tuhan akan membawa satu, hidup dalam sebuah ketabahan. Hidup percaya sungguh kepada Tuhan, yang percaya sorga di balik daripada penderitaan, akan membuat hidup kita ini tabah. Hidup secara fisik kita ini menderita. Paulus berkata dalam 2 Korintus juga dikatakan bahwa terkadang hidup rohani kita ini merosot. Mari kita lihat, hidup jasmani kita merosot. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi sekalipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot. Hidup menderita dalam sebuah pelayanan. Apa yang dia lihat begitu mengkhawatirkan, begitu pedih, begitu susah. Tetapi hidupnya bukan dari apa yang dia lihat saat itu. Tapi dia melihat jauh ke depan. Dia percaya jauh ke depan. Sekalipun manusia lahiriah kami merosot, tetapi manusia batinia kami selalu dibaharui. Dan dia percaya di balik daripada semua itu ada sesuatu yang Allah akan berikan, yaitu sebuah mahkota kepada orang yang tetap bertahan. Rohani batinia mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam acara malam hari ini, kalau kita sudah melihat tadi tokoh Abraham, labelnya menjadi bapak orang percaya, itu dimulai daripada dia mendengar apa yang firman Allah yang dia dengar atau bapak menyampaikan kepada dia, lalu dia melakukan apa yang dikatakan oleh bapak kepada Abraham. Dan dalam perjalanannya Abraham diberkati luar biasa. Dan saya percaya Abraham juga nggak mengerti, dia nggak tahu juga, dia nggak sangka juga label itu akan disebut dia sebagai bapak orang percaya. Artinya, ketika kita melakukan dengan apa yang kita percayai, ada sesuatu di balik itu yang Tuhan akan berikan kepada kita yang saat ini engkau belum tahu. Dan yang kedua, saya berkata tadi bagaimana Paulus. Dia berkata hidup kami ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan kita tahu dari apa yang Paulus lakukan. Pekerjaan pelayanan kepada Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa. Yang dia persembahkan jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Di balik daripada semuanya itu, ada sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang Rasul Paulus. Kita pun demikian. Dalam kitab Perjanjian Lama, contoh Abraham. Dalam kitab Perjanjian Baru, contoh Rasul Paulus. Mereka orang-orang yang hebat, menjalani hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya yang sungguh kepada Tuhan. Mari saat ini saya simpulkan
acara Nada dan Sabda firman Tuhan malam hari ini, bahwa apa yang kau lihat sifatnya semua sementara, enggak kekal, dan engkau akan kecewa ketika engkau terus mengharapkan hidup ini dari apa yang engkau lihat. Tetapi biarlah hidup ini percaya dengan apa yang firman Allah katakan. Mungkin sekarang engkau susah dan sedih. Engkau capek dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tapi saya mau berkata, di balik daripada semua itu, hidup percaya. Karena dunia ini akan binasa. Tapi kita percaya sorga yang Dia janjikan kepada kita itu kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang bersama dengan kami, jika punya kebutuhan, saya akan mendoakan Bapak Ibu. Tuhan Yesus, berkati firman yang telah kami dengar. Siapapun kami tidak mengenal satu dengan yang lain. Tapi ketika kami mendengar firman Tuhan lewat siaran langsung malam hari ini, semua hati diubahkan. Masalah diganti dengan berkat. Kesusahan diganti dengan sukacita. Pergumulan hidup Engkau berikan mereka ketenangan. Dan jauhkan mereka dari keputusasaan dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Ajar mereka hidup ini bukan dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat. Tetapi ajar mereka dalam menjalani hidup ini dipengaruhi dengan apa yang mereka percayai tentang Tuhan. Di balik daripada semua yang kami alami sekarang, ada mahkota yang indah yang Kau janjikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Kami akhiri acara Nada dan Sabda malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada besok malam dalam acara yang sama, Nada dan Sabda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku nyanyi haleluya. Dalam kekudusan-Mu, layakkan kami untuk tenggelam dalam hadirat-Mu. Siap menyembah-Mu dalam kekudusan-Mu. Inilah hati kami, Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus, menyembah-Mu Allah yang kudus, layakkan hidupku. Ku masuk ruang Maha Kudus, dalam hadirat-Mu yang kudus, ku sembah Kau Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.